Beraninya kau meninggikan suaramu, hah? Dasar perempuan miskin. Tangan Suryani, sang ibu mertua, melayang secepat kilat dan mendarat di pipi Anjani. Seorang wanita tak dikenal yang duduk di sebelahnya, Marina Santoso, hanya tersenyum sinis. Pergi kalian dari sini. Anjani, sambil memeluk erat putrinya yang berusia 2 tahun, Sonia, melangkah keluar ke bawah guyuran hujan dan meraih ponselnya. Papa, ini aku. Tolong bangkrutkan satu perusahaan. Terdengar suara tenang ayahnya dari seberang telepon. Baik. 3 hari cukup. Siapakah ayah Anjani, dan apa yang terjadi 3 hari kemudian? Kembali ke rumah setelah lembur, Anjani membuka pintu depan. Hari ini adalah ulang tahunnya yang ke-32, tetapi tak seorang pun mengucapkan selamat padanya. Di rak sepatu, sepasang sepatu hak tinggi asing berdiri tegak, sepatu merah dari merek ternama yang sangat mahal, dan itu jelas bukan miliknya. Firasat buruk menyelimutinya. Saat memasuki ruang keluarga, ia melihat seorang wanita tak dikenal di sofa, mengenakan setelan bisnis yang elegan dengan riasan wajah sempurna. Di sebelahnya, dengan tangan bersedekap, berdiri ibu mertuanya. Oh, akhirnya kau datang juga, ujar Suryani dengan nada dingin. Anjani meletakkan tasnya dan bertanya, Ibu, siapa wanita ini? Suryani menunjuk ke arah sofa dengan dagunya. Dia wanita yang akan dinikahi Dimas. Dunia Anjani seakan runtuh. Apa maksud ibu? Ayah mertuanya, Suharjo Wijoyo, melipat koran yang sedang dibacanya. Dia Marina Santoso, manajer penjualan di Nusantara Kimia, dia yang menangani kontrak dengan perusahaan kita. Dan Dimas kita menarik perhatiannya. Anjani menatap suaminya, Dimas Wijoyo. Pria itu membuang muka. Dimas, apa maksud semua ini? Suaranya bergetar. Dimas tetap diam. Wanita di sofa, Marina, menyilangkan kakinya. Anjani, akan lebih baik untuk semua orang jika kita menyelesaikan masalah ini dengan damai. Menyelesaikan masalah? Aku ini istrinya. Suara Anjani meninggi. Pada saat itulah, Suryani mendekat dan dengan sekuat tenaga menampar pipinya. Suara tamparan itu menggema di seluruh ruang keluarga. Beraninya kau meninggikan suaramu, dasar gembel dari keluarga kere. Mata ibu mertuanya sedingin es. Pipi Anjani terasa panas terbakar. Air mata menggenang di pelupuk matanya, tetapi ia menahannya. Ibu, apa salahku? Apa salahmu? Selama 3 tahun ini kau hanya mempermalukan keluarga kami. Bekerja di kantor kecil yang tidak jelas dengan gaji menyedihkan. Kau tahu siapa kami? Wijoyo Perkasa, mitra bisnis Nusantara Kimia. Dan kami punya menantu sepertimu. Suara Suryani semakin keras. Marina menyela dengan senyum meremehkan. Saya bertanggung jawab atas kontrak dengan Wijoyo Perkasa di Nusantara Kimia. Nilai kontrak untuk kuartal ini adalah 50 miliar rupiah. Dan keputusannya ada di tangan saya. Seperti yang Anda pahami, Anjani, 85% pendapatan Wijoyo Perkasa berasal dari Nusantara Kimia. Ada ancaman yang tak terselubung dalam kata-katanya. Suharjo menambahkan, ini menguntungkan bagi semua pihak. Kau akan mendapat pesangon dan pergi baik-baik, dan kami bisa mengembangkan perusahaan. Anjani merasa sesak napas. Ia teringat semua yang telah ia tahan di rumah ini selama 3 tahun. Setiap hari ia diingatkan bahwa ia bekerja di perusahaan kecil, tidak punya uang, tidak punya kemampuan. Dan sekarang, mereka begitu saja mengusirnya. Anjani perlahan mengangkat kepalanya. Baik, Suryani menatapnya dengan heran. Ya, aku akan pergi. Tapi aku tidak butuh pesangon. Keputusan yang bijak, Marina tersenyum puas. Anjani masuk ke kamar dan mengemasi barang-barangnya. Ke dalam tas ia hanya memasukkan beberapa setel pakaian, dokumen penting, dan kemudian, hartanya yang paling berharga. Ia dengan hati-hati menggendong putrinya, Sonia, yang sedang tertidur. Ketika ia kembali ke ruang keluarga, Suryani mencibir. Orang miskin memang selalu mudah menyerah. Anjani tidak menjawab. Ia sudah membuka pintu depan ketika Dimas untuk pertama kalinya bersuara. Tinggalkan Sonia. Anjani berbalik. Apa katamu? Dia seorang Wijoyo, anggota keluarga kami. Apa kau bisa menghidupinya? Tangan Anjani gemetar. Sonia putriku. Tapi dia juga cucu keluarga Wijoyo. Tinggalkan dia di sini, ku bilang. Dimas meninggikan suaranya. Anjani memeluk putrinya lebih erat. Sonia ikut denganku. Ia melangkah keluar. Hujan mulai turun, hujan bulan Mei yang dingin. Sambil berjalan di bawah hujan, Anjani mengeluarkan ponselnya dan menekan sebuah nomor. Halo, terdengar suara yang familiar. Papa, ini aku. Anjani, putriku, ada apa?
Terdengar nada cemas dalam suara ayahnya, Andri Prakoso. Sambil menyekat tetesan hujan di wajahnya, Anjani berkata, tolong bangkrutkan satu perusahaan. Apa? Wijoyo Perkasa. Perusahaan keluarga suamiku, tempat aku tinggal selama 3 tahun. Andri Prakoso terdiam sejenak. Ada apa sebenarnya? Akan kuceritakan nanti, lakukan saja sekarang. Merasakan sesuatu dalam suara putrinya, Andri Prakoso menjawab, baik, 3 hari cukup. Terima kasih, Pak. Setelah menutup telepon, Anjani memberhentikan sebuah taksi. Ke Pondok Indah, Pak. Mobil mulai melaju. Hujan menabuh kaca jendela. Anjani menatap putrinya di pangkuannya. Sonia tidur dengan damai. Semua akan baik-baik saja sayang. Ibu akan membereskan semuanya, bisik Anjani. Taksi melesat di sepanjang jalan Sudirman. Keluarga suaminya belum tahu siapa yang telah mereka usir. Gerbang sebuah rumah megah di Pondok Indah terbuka, dan Anjani masuk. Kepala pelayan, Pak Warto, keluar menyambutnya dengan payung. Nona, selamat datang kembali. Tuan Andri sudah menunggu. Anjani, dengan Sonia di gendongannya, masuk ke dalam rumah. Di ruang tamu, Andri Prakoso menantinya. Dia adalah pemimpin Prakoso Group, salah satu dari 5 orang terkaya di negeri ini. Papa, suaranya tercekat. Andri Prakoso mendekat dan dengan lembut mengambil cucunya. Bagaimana Sonia? Dia tidur pulas, Pak. Andri Prakoso menidurkan Sonia di kamarnya dan kembali. Sekarang, ceritakan apa yang terjadi. Anjani menceritakan secara detail tentang 3 tahun hidupnya di keluarga suaminya, tentang penghinaan dan caci maki setiap hari, tentang sikap meremehkan karena pekerjaannya di perusahaan kecil, dan tentang apa yang terjadi hari ini. Wajah Andri Prakoso menjadi semakin dingin. Mereka berani menampar putriku? Ya. Dan wanita itu, Marina Santoso, bekerja di Nusantara Kimia. Dia manajer penjualan yang menangani Wijoyo Perkasa. Andri Prakoso segera mengambil ponselnya dan menelepon seseorang. Hartono dari Nusantara Kimia. Ini saya. Iya Pak Andri, terdengar suara tegang dari seberang. Kau tahu perusahaan bernama Wijoyo Perkasa? Ah, ya, salah satu kontraktor kami. Mulai besok, hentikan semua urusan dengan mereka. Tapi, tanpa pertanyaan, lakukan saja. Dan satu lagi, di departemen penjualan kalian ada karyawan bernama Marina Santoso. Mulai investigasi internal. Periksa dia atas dugaan menerima suap. Siap, Pak Andri. Menutup telepon, Andri Prakoso berkata, ini baru permulaan. Pak, mungkin ini berlebihan? Berlebihan? Untuk orang-orang yang telah menampar putriku, suaranya penuh amarah. Tapi Wijoyo Perkasa kan perusahaan kecil. Ada karyawan lain di sana. Tenang saja. Hanya yang bersalah yang akan membayar. Andri Prakoso masuk ke ruang kerjanya dan menelepon lagi, kali ini kepada Kepala Divisi Strategi Prakoso Group. Cari daftar semua mitra Wijoyo Perkasa. Hubungi mereka satu persatu dan sebarkan rumor bahwa Prakoso Group memutuskan semua kerja sama dengan mereka. Tidak resmi, cukup sebagai rumor. Mengerti, Pak Andri? Andri Prakoso menatap keluar jendela. Hujan deras mengguyur langit malam Jakarta. Keesokan paginya di kantor Wijoyo Perkasa. Begitu Suharjo tiba, sekretarisnya berlari menghampirinya. Pak Suharjo, tadi ada telepon dari Nusantara Kimia. Mereka bilang mulai bulan depan akan menghentikan pasokan bahan baku. Apa? Wajah Suharjo memucat, alasannya apa? Mereka hanya bilang ini perintah dari kantor pusat. Suharjo segera menghubungi nomor di Nusantara Kimia. Pak Hartono, ini Suharjo Wijoyo dari Wijoyo Perkasa. Ah, Pak Wijoyo, suara Hartono terdengar kaku. Apa maksudnya penghentian pasokan bahan baku? Kita sudah bekerja sama selama 3 tahun. Saya menyesal. Ini adalah perintah dari pimpinan. Pimpinan? Kenapa? Apa salah kami? Saya sendiri tidak tahu detailnya. Ini perintah dari atas, Pak Wijoyo, saran saya, sebaiknya Anda mencari pemasok lain. Telepon ditutup, Suharjo berdiri terpaku. 85% pendapatan Wijoyo Perkasa bergantung pada Nusantara Kimia. Jika pasokan bahan baku berhenti, produksi akan lumpuh. Gagal memenuhi pesanan akan berujung pada kebangkrutan. Pada sore harinya, pukulan lain datang. Ia menelepon pemasok bahan baku lainnya, tetapi semua menolak. Maaf Pak, kapasitas kami sudah penuh. Wijoyo Perkasa? Sayang sekali, kami tidak bisa membantu. Kami tidak bisa mengambil risiko bekerja sama dengan perusahaan yang punya masalah dengan Prakoso Group. Kalimat terakhir tidak diucapkan secara gamblang, tetapi maksudnya jelas, rumor itu telah menyebar.
Rumor bahwa Prakoso Group telah membuang Wijoyo Perkasa. Malamnya, Suharjo pulang dan berkata pada istrinya, "Kita dalam masalah besar. Nusantara Kimia memutus kontrak kita." "Apa? Kenapa?" "Aku tidak tahu. Katanya perintah dari kantor pusat. Coba tanya Marina, dia kan kerja di sana." Suharjo mengambil ponselnya, tetapi Marina tidak menjawab panggilan. Ia mengirim pesan. "Marina, kami menerima pemberitahuan pemutusan kerjasama dari Nusantara Kimia." "Apa yang terjadi?" 1 jam kemudian, balasan datang. "Maaf. Saya diskors dari pekerjaan sejak kemarin dan sedang dalam investigasi internal. Saya tidak bisa membantu." Suharjo menjatuhkan ponselnya. "Sayang, ada apa?" tanya Suryani. "Marina juga diskors. Lalu bagaimana dengan perusahaan kita?" Suharjo tidak bisa menjawab. Dimas masuk ke ruang keluarga. "Pa, ada apa?" "Nusantara Kimia memutus kontrak kita." "Apa?" Wajah Dimas ikut memucat. "Lalu bagaimana perusahaan?" "Aku tidak tahu. Aku tidak tahu." Suharjo ambruk di sofa. Malam itu juga, Anjani menerima email dari sebuah firma hukum. Itu adalah salinan gugatan cerai. Dimas juga menerima dokumen yang sama. Anjani telah lebih dulu mengajukan gugatan. Dimas berlari ke ibunya. "Bu, Anjani menggugat cerai." "Baguslah. Kita juga berencana berpisah. Tapi Marina diskors dan perusahaan sedang krisis." Suryani menatap putranya. "Lalu kenapa kau usir Anjani?" "Tapi, ibu sendiri yang menyuruhku mengusirnya." Suryani terdiam, tak bisa menjawab. Keheningan menyelimuti ruangan. Mereka belum menyadari siapa Anjani sebenarnya, dan apa yang telah mereka lepaskan. Pada hari ketiga, para mitra Wijoyo Perkasa satu persatu mulai memutuskan kontak. Bank menelepon menuntut pelunasan pinjaman lebih awal. 3 hari yang dikatakan Andri Prakoso telah berlalu. Nasib Wijoyo Perkasa telah ditentukan. Seminggu berlalu. Wijoyo Perkasa hancur berkeping-keping. Anjani hidup dengan tenang di rumah megah di Pondok Indah, menikmati waktu damai bersama Sonia. Suatu sore, Andri Prakoso memanggilnya ke ruang kerja. "Anjani, sudah waktunya kau menunjukkan siapa dirimu." "Pak, ini masih terlalu cepat." "Tidak. Proses perceraian akan segera dimulai. Kau harus memperjelas semuanya sebelum itu." Andri Prakoso mengeluarkan sebuah map berisi dokumen. "Apa ini?" "Riwayat transaksi antara Wijoyo Perkasa dan Nusantara Kimia. Catatan selama 3 tahun." Anjani membuka map itu. Dalam dokumen-dokumen tersebut, terlihat jelas bagaimana Marina Santoso memberikan syarat-syarat khusus kepada Wijoyo Perkasa. Bahan baku dipasok dengan harga yang digelembungkan, sementara kontrol kualitas hanya formalitas. Sebagai imbalannya, Wijoyo Perkasa mentransfer uang ke rekening pribadi Marina dengan kedok jasa konsultasi, yang sebenarnya adalah uang suap. "Lihat ini juga." Andri Prakoso menyerahkan dokumen lain. Laporan perjalanan dinas Marina dan Dimas. Selama setahun terakhir, mereka selalu menginap di hotel yang sama, pada tanggal yang sama. Anjani menutup map itu. "Aku sudah tahu." "Tahu?" "Ya. Suamiku jadi sering pulang malam, terus-menerus memeriksa ponselnya." "Lalu kenapa kau diam saja?" Anjani menatap keluar jendela. "Aku menikah dengan menyembunyikan latar belakangku. Aku ingin bertanggung jawab atas pilihanku dan ingin melihat pribadi yang sebenarnya. Seseorang yang mencintaiku, bukan uangku, tapi keluarganya hanya melihat uang. Mereka tidak pernah melihatku." Andri Prakoso menepuk bahu putrinya. "Cukup bersembunyinya, sudah saatnya menunjukkan siapa dirimu. Bagaimana? Ungkap identitasmu di pengadilan dan selesaikan semua ini dengan terhormat." Anjani mengangguk. Malam itu, Anjani teringat pernikahannya 3 tahun lalu. Pada pertemuan keluarga, Andri Prakoso datang dengan pakaian sederhana. Ia tidak datang dengan mobil mewah, melainkan dengan KRL komuter lain. Suryani, melihatnya, tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. "Kalau boleh tahu, pekerjaan Bapak apa?" "Saya seorang duda, tinggal sendiri." "Oh, begitu." Terdengar nada meremehkan dalam suara ibu mertuanya. "Ngomong-ngomong, Pak Besan, wajah Anda mirip sekali dengan pimpinan Prakoso Group, Bapak Andri Prakoso. Anda kenal beliau?" "Tentu saja. Perusahaan kami, Wijoyo Perkasa, bermitra dengan Nusantara Kimia, dan Pak Prakoso adalah tokoh terkenal di industri kami. Anda benar-benar sangat mirip. Walaupun, tentu saja, pimpinan sekelas beliau tidak mungkin memakai pakaian sederhana seperti ini dan naik KRL." Suryani terkekeh. Andri Prakoso tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum. Saat itu, Anjani merasa malu pada ayahnya, tetapi ayahnya tampak tidak peduli. Pada hari pernikahan,
Andri Prakoso berbisik kepada putrinya, Anjani, jika keadaan menjadi sulit, kau selalu bisa pulang. Iya, Pa. Tapi jangan menyerah terlalu mudah. Ini pilihanmu, jadi bertanggung jawablah sampai akhir. Dan selalu ingat, kebenaran pada akhirnya akan terungkap. Anjani mengingat kata-kata itu. Selama 3 tahun, ia diam-diam menahan penghinaan dan sikap meremehkan dari keluarga suaminya. Ia bekerja dengan sungguh-sungguh di sebuah perusahaan bahan bangunan kecil. Keluarga suaminya menganggapnya tidak berguna, tetapi di tempat kerja, ia dihargai. Anjani, Anda mengerjakan proyek ini dengan sangat baik, puji atasannya. Terima kasih, Pak. Perusahaan kita memang kecil, tapi kita beruntung punya karyawan seperti Anda. Kata-kata itu menjadi penghiburnya. Setidaknya di sini, ia dihargai. Tetapi di rumah, segalanya berbeda. Memangnya apa yang bisa membuatmu begitu sibuk di kantormu yang kecil itu? Gajimu juga menyedihkan. Padahal kau sudah masuk ke keluarga kami. Itulah yang ia dengar setiap hari. Anjani bertahan. Ia percaya suatu hari nanti ia bisa menunjukkan pada mereka apa arti kebenaran. Dan hari itu tiba. Pada hari ia ditampar, ia memutuskan tidak akan bertahan lagi. Ia menelepon ayahnya, dan segalanya mulai bergerak. Anjani menatap cermin. Ia tidak akan bersembunyi lagi. Ia akan menunjukkan dengan terhormat kepada mereka siapa yang telah mereka perlakukan dengan begitu buruk, siapa yang telah mereka usir. Anjani menyusun dokumen untuk proses perceraian. Tanggal sidang telah ditetapkan. Dalam 2 minggu, semuanya akan terungkap. Anjani masuk ke kamar Sonia. Putrinya tidur dengan nyenyak. Sonia, mulai sekarang ibu akan hidup dengan kepala tegak. Ia berjanji pada dirinya sendiri, tidak akan pernah ragu. Menyelesaikan semuanya sesuai aturan, dengan terhormat. Bukan untuk balas dendam, tetapi untuk keadilan. 2 minggu berlalu. Wijoyo Perkasa runtuh dengan cepat. Suharjo setiap hari mendatangi para mitranya, tetapi semuanya sia-sia. Pak Wijoyo, kami sendiri sedang kesulitan. Coba cari di tempat lain. Semua memberikan jawaban yang sama. Tidak ada yang mau membantu perusahaan yang telah menjadi musuh Prakoso Group. Kembali ke kantor, kabar buruk lain menanti Suharjo. Pak Direktur, kita tidak bisa memenuhi tenggat waktu pengiriman, dan para klien membatalkan kontrak. Klien mana saja? Sinar Kabel, Sumber Jaya, dan Teknobangun. Suharjo memukul meja dengan kepalan tangannya. Gagal kirim berarti harus membayar denda. Perusahaan sudah tidak punya uang, bank juga mulai menekan. Pak Wijoyo, ini sudah tunggakan kedua bulan ini. Jika Anda tidak melunasi utang sampai bulan depan, kami terpaksa akan menyita aset jaminan Anda. Tolong, beri kami sedikit waktu lagi. Maaf, ini kebijakan bank. Di rumah, suasana juga semakin panas. Kartu kredit Suryani diblokir. Sayang, kartuku tidak bisa dipakai. Tentu saja, limitnya sudah terlampaui. Lalu aku harus bagaimana? Aku bahkan tidak bisa membayar arisan bulan ini. Apa itu penting sekarang? Perusahaan diambang kebangkrutan. Suharjo dan Suryani bertengkar setiap hari. Dimas juga putus asa. Jika perusahaan bangkrut, ia akan menjadi pengangguran. Ia mencoba menghubungi Marina, tetapi tidak direspons. Marina, ini Dimas. Tolong hubungi aku. Pesannya juga tidak dibalas. Akhirnya, ia menunggunya di depan kantor Nusantara Kimia. Di akhir jam kerja, Marina muncul. Marina. Dimas berlari menghampirinya. Marina berbalik dengan dingin. Kenapa kau kemari? Kau tahu perusahaan kami sedang bermasalah. Tolong bantu kami. Bagaimana caranya? Aku sendiri sedang diselidiki. Bicaralah sedikit saja pada orang di Nusantara Kimia. Marina tertawa sinis. Dimas, sadarlah. Perusahaanmu sudah tamat. Siapa yang mau berurusan dengan perusahaan yang sudah dibuang oleh Prakoso Group? Dan jujur saja, dari awal aku mendekatimu bukan karena aku suka padamu. Lalu kenapa? Itu bagian dari pekerjaan dengan klien. Marina menatap Dimas dengan pandangan sedingin es. Sekarang kau tidak ada gunanya lagi, jadi semuanya berakhir. Jangan hubungi aku lagi. Marina masuk ke taksi dan pergi. Dimas hanya bisa berdiri mematung. Ia hanya dimanfaatkan. Pulang ke rumah, Dimas tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimana? Tanya Suryani, tetapi Dimas hanya menggelengkan kepala. Malam itu Suharjo minum-minum. Bagaimana bisa jadi begini? Gumamnya, kita bekerja sama dengan baik dengan Nusantara Kimia. Tiba-tiba mereka memutus kontrak. Suryani duduk di sebelahnya. Mungkin ini karena Anjani? Apa? Mungkin kita salah telah mengusirnya. Jangan bicara omong kosong.
Apa yang bisa dia lakukan? Tapi ini aneh. Semua masalah ini dimulai tepat setelah dia pergi. Itu hanya kebetulan. Suharjo yakin akan hal itu. Anjani hanyalah wanita biasa yang bekerja di perusahaan kecil. Apa hubungannya dengan Prakoso Group? Begitulah pikirnya. Namun, keesokan paginya, surat panggilan sidang perceraian tiba. Sidang dijadwalkan seminggu lagi. Dimas menyewa seorang pengacara. Biayanya mahal, tapi tidak ada pilihan lain. Anda tahu siapa yang mewakili istri Anda? Tanya pengacara. Tidak. Biro Hukum. Garuda Kencana. Garuda Kencana? Dimas mengerutkan kening. Garuda Kencana adalah salah satu firma hukum terbaik di Indonesia. Pengacara-pengacara yang bekerja di sana melayani perusahaan-perusahaan terbesar. Bagaimana mungkin Anjani bisa menyewa firma seperti itu? Dimas bingung. Pengacara, sambil memeriksa dokumen, berkata, pihak penggugat tidak menuntut nafkah dari Anda. Benarkah? Ya. Hanya perceraian dan hak asuh anak tunggal. Hak asuh juga? Ya. Apakah Anda bersedia melepaskan hak asuh Anda, Pak Dimas? Dimas berpikir sejenak. Perusahaan diambang kebangkrutan, tidak ada uang. Ia tidak punya kemampuan untuk membesarkan anak. Saya bersedia. Bagaimana dengan nafkah anak? Saya juga tidak akan membayarnya. Pengacara itu mengangguk. Baik, kita akan bersiap untuk itu. Seminggu sebelum sidang, Wijoyo Perkasa menerima pemberitahuan terakhir. Bank mengajukan penyitaan aset jaminan melalui lelang. Gedung perusahaan akan segera dilelang. Suharjo berlutut, tamat. Ini benar-benar tamat. Suryani menangis. Ia mengeluarkan tas-tas bermerek yang begitu ia banggakan. Setidaknya ini bisa dijual, tetapi sebagian besar ternyata barang palsu. Yang asli hanya beberapa buah. Suryani ambruk di lantai. Apa salah kita? Ia masih belum mengerti siapa yang telah mereka usir dan berapa harga dari perbuatan itu. Sehari sebelum sidang, Dimas mengirim pesan kepada Anjani, aku ingin bertemu Sonia sekali saja. Bisakah kita bertemu sebelum sidang? Tidak ada balasan. Dimas meletakkan ponselnya. Segalanya hancur. Perusahaan, pernikahan, masa depan. Ia terlambat menyesal. Menyesal telah mengusir Anjani, menyesal telah memilih Marina. Tapi semuanya sudah terlambat. Besok semuanya akan berakhir. Pada hari sidang, Dimas datang bersama orang tuanya. Pengacaranya juga datang. Pengacara dari pihak seberang belum terlihat, katanya sambil melihat sekeliling. Saat itu, 2 mobil Mercedes S-Class hitam berhenti. Dari mobil-mobil itu, keluar beberapa pria berjas. Mereka adalah pengacara dari Garuda Kencana. Dan yang terakhir keluar adalah Anjani, mengenakan setelan elegan dengan tatanan rambut yang rapi. Dimas menatapnya. Dia berbeda dari Anjani yang ia kenal selama 3 tahun, penuh percaya diri, dengan postur yang angkuh. Anjani. Dimas mencoba mendekat, tetapi jalannya dihalangi oleh beberapa penjaga keamanan. Mohon jangan mendekat. Anjani bahkan tidak menoleh ke arah Dimas. Ia langsung masuk ke gedung pengadilan. Dari mana dia punya pengawal? Tanya Suryani heran. Aku tidak tahu. Pengacara juga menggelengkan kepala. Ada sesuatu yang tidak beres. Hakim memasuki ruang sidang. Sidang dimulai. Para pengacara mengambil tempat mereka. Dimas dan Anjani duduk di sisi yang berlawanan. Kita mulai dengan pemeriksaan alasan perceraian, kata hakim sambil memeriksa dokumen. Silakan perwakilan penggugat. Seorang pengacara dari Garuda Kencana berdiri. Alasan perceraian adalah perselingkuhan dari pihak tergugat, Bapak Dimas Wijoyo. Kami akan mengajukan bukti-bukti. Pengacara itu menyerahkan sebuah map tebal kepada hakim. Catatan pemesanan hotel, tagihan kartu kredit, kesaksian saksi, semuanya disiapkan dengan sempurna. Wajah Dimas memucat, apakah pihak tergugat memiliki keberatan? Pengacara Dimas kehilangan kata-kata. Bukti-buktinya terlalu kuat, tidak, Yang Mulia. Kalau begitu, perceraian disahkan. Pertanyaan selanjutnya, hak asuh anak, penggugat menuntut hak asuh penuh. Saya melepaskan hak asuh saya, Dimas berdiri dan berkata, terdengar bisik-bisik di ruangan, bagaimana dengan nafkah anak? Saya juga tidak akan membayar nafkah. Apa alasannya? Tanya hakim sambil membetulkan kacamatanya. Saya tidak memiliki kemampuan finansial. Setahu saya, tergugat adalah wakil direktur di perusahaan Wijoyo Perkasa. Perusahaan kami diambang kebangkrutan, Yang Mulia. Hakim memeriksa dokumen. Terkonfirmasi. Bagaimana pendapat pihak penggugat? Pengacara dari Garuda Kencana berdiri. Klien saya tidak menuntut nafkah anak dan juga tidak menuntut ganti rugi moral.
Beliau memiliki aset yang lebih dari cukup. Pengacara itu menyerahkan dokumen lain. Itu adalah daftar aset Anjani. Hakim, setelah melihat dokumen itu, matanya terbelalak. Ini aset milik penggugat? Benar, Yang Mulia. Dimas mencoba melihat dari kejauhan karena penasaran, tetapi tidak bisa melihat apapun. Hakim menutup dokumen itu dan berkata, baiklah. Dengan demikian, hak asuh anak diserahkan sepenuhnya kepada penggugat. Tuntutan nafkah dan ganti rugi moral ditiadakan. Sidang selesai dalam waktu 30 menit. Apakah ada keberatan dari kedua belah pihak? Tanya hakim untuk terakhir kalinya. Tidak, jawab Anjani dan Dimas serempak. Sidang ditutup. Anjani berdiri dan berjalan menuju pintu keluar. Dimas mengikutinya. Anjani, tunggu. Anjani berhenti, tetapi tidak berbalik. Aku ingin bertemu Sonia sekali saja. Tidak bisa. Suara Anjani sedingin es. Aku ini ayahnya. Secara hukum, Anda sudah melepaskan hak Anda. Tapi tetap saja Dimas meninggikan suaranya. Anjani perlahan berbalik. Dimas, Anda sudah membuat pilihan. Anda memilih perusahaan, bukan putri Anda. Anda memilih wanita lain, bukan saya. Maaf, sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Anjani berbalik lagi dan terus berjalan. Dimas hanya bisa menatap punggungnya. Suryani dan Suharjo juga keluar ke koridor. Ada yang aneh dengan perempuan itu, kata Suryani. Apanya yang aneh? Pengawal, mobil mewah, pengacara-pengacara itu. Dari mana dia punya semua itu? Suryani merasa cemas. Ia merasa telah melewatkan sesuatu yang penting. Di pintu keluar pengadilan, saat mereka menuju tempat parkir, seorang pria muncul di samping Anjani. Itu adalah Andri Prakoso. Kau hebat, nak. Terima kasih, Pak. Sudah selesai? Belum, ini baru permulaan. Andri Prakoso mengangguk dan masuk ke mobil. Anjani mengikutinya. Saat mobil itu mulai bergerak, Suryani melihat pemandangan itu. Sayang. Pria itu, aku pernah melihatnya di suatu tempat. Siapa? Mobil itu sudah pergi? Wajah Suryani memucat, ia teringat. Itu adalah wajah yang ia lihat saat pertemuan keluarga. Ayah Anjani, tapi pria ini. Mungkinkah? Suryani menggelengkan kepala. Tidak mungkin. Malam itu, Suryani mencari informasi di internet. Pimpinan Prakoso Group, Andri Prakoso. Sebuah foto muncul. Suryani menjatuhkan ponselnya. Itu dia, pria berpakaian sederhana yang ia temui di pertemuan keluarga. Ayah Anjani adalah pimpinan Prakoso Group. Sayang, sayang, teriak Suryani. Suharjo berlari mendengar teriakannya. Ada apa? Ayah Anjani. Ada apa dengan ayahnya? Dia pimpinan Prakoso Group. Suryani dengan tangan gemetar menunjukkan ponselnya. Suharjo, melihat foto itu, juga membeku. Tidak mungkin. Ini benar. Kita bertemu dengannya di pertemuan keluarga. Itu dia. Suharjo terduduk di kursi. Semua kepingan teka-teki kini menyatu. Pemutusan kontrak mendadak dari Nusantara Kimia, penolakan dari para mitra, tekanan dari bank. Semua ini adalah ulah Andri Prakoso. Kita telah mengusir putri pimpinan Prakoso Group, gumam Suharjo. Lalu apa yang harus kita lakukan? Suryani panik. Dimas juga mendengar berita itu. Tidak mungkin. Anjani tidak mungkin putri seorang konglomerat. Tapi itu adalah kebenaran. Semua bukti mengarah ke sana. Malam itu, keluarga Wijoyo tidak bisa tidur. Kini mereka sadar apa yang telah mereka perbuat, siapa yang telah mereka perlakukan dengan semena-mena, tapi semuanya sudah terlambat. Titik balik telah terlewati. Seminggu sebelum putusan pengadilan final, Wijoyo Perkasa secara resmi dinyatakan bangkrut. Semua karyawan di PHK, dan gedungnya dilelang. Suharjo dan Suryani terlilit utang karena jaminan pribadi atas pinjaman perusahaan. Apartemen mewah mereka di pusat Jakarta disita. Dalam sebulan, mereka harus mengosongkannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Suryani duduk di ruang tamu yang kosong. Perabotan sudah disita untuk membayar utang. Dimas mengirimkan CV kemana-mana, tetapi selalu ditolak. Beredar rumor bahwa ia masuk dalam daftar hitam Prakoso Group. Akhirnya, ia mendapat pekerjaan paruh waktu di sebuah minimarket dengan upah per jam yang sangat kecil. Pada hari pembacaan putusan, Suharjo dan Suryani datang ke gedung pengadilan. Mereka menunggu Anjani. Setelah 1 jam menunggu, sebuah mobil hitam tiba. Anjani keluar. Anjani. Nak. Suryani berlari mendekat, tetapi seorang pengawal menghalanginya. Tolong jaga jarak. Aku ini ibu mertuanya. Anda bukan siapa-siapanya lagi. Suara pengawal itu tegas. Anjani, kami salah. Maafkan kami.
teriak Suryani sambil menangis. Anjani mengenakan kacamata hitam, wajahnya tidak terlihat. Tolong, beri kami kesempatan lagi. Selamatkan perusahaan kami. Suharjo juga berlutut. Orang-orang yang lewat mulai menoleh. Anjani berhenti. Ia perlahan melepas kacamatanya. Menyelamatkan perusahaan Anda? Iya. Minta tolong pada ayahmu. Kau pasti bisa melakukannya. Suara Suryani terdengar putus asa. Anjani tersenyum dingin. Ayah saya? Ya, ayahmu. Suryani, Anda tahu siapa ayah saya? Pimpinan Prakoso Group, Andri Prakoso. Anjani mengeluarkan ponselnya dan menekan tombol panggil. Ia menyalakan pengeras suara. Anjani, terdengar suara Andri Prakoso. Pak, aku sedang di pengadilan. Keluarga mantan suamiku memohon untuk menyelamatkan perusahaan mereka. Andri Prakoso terdiam sejenak. Sampaikan pada mereka. Biarkan mereka melihat dengan mata kepala sendiri, berapa harga yang harus dibayar karena telah memperlakukan putriku seperti itu. Baik, Pak. Telepon ditutup. Suryani dan Suharjo kehilangan kata-kata. 3 hari cukup. Baru sekarang mereka mengerti arti kata-kata itu. 3 hari setelah telepon Anjani, Wijoyo Perkasa runtuh. Kami telah mengusir putri pimpinan Prakoso Group, gumam Suharjo. Ya, kalian telah mengusirnya. Sambil menyebutnya gembel dari keluarga Kere, suara Anjani tenang. Maafkan kami. Kami sangat menyesal. Suryani mencoba memegang kaki Anjani, tetapi pengawal menghentikannya. Suryani, saat Anda mengusir saya, Anda tidak merasa kasihan. Saat Anda menampar pipi saya, Anda juga tidak merasa kasihan. Saat Anda menyebut saya perempuan miskin di depan putri saya, Anda juga tidak merasa kasihan, kan? Anjani. Apa gunanya permintaan maaf Anda sekarang? Tatapan Anjani sedingin es. Dimas berlari mendekat. Ia masih mengenakan seragam minimarket. Anjani, tolong. Dan Anda juga, Dimas. Saat Anda memilih Marina, Anda tidak menyesal. Saat Anda melepaskan hak asuh putri Anda juga tidak menyesal. Aku salah. Waktu itu aku tidak punya uang. Cukup alasannya. Sekarang kita adalah orang asing. Anjani masuk ke gedung pengadilan, diikuti oleh para pengawalnya. Anjani. Anjani. Teriakan Suryani terdengar dari belakang, tetapi Anjani tidak menoleh. Setelah menerima salinan putusan, Anjani masuk ke mobil. Jalan, Pak. Mobil mulai bergerak. Di luar jendela, terlihat mantan kerabatnya yang masih berlutut. Anjani menaikkan kaca jendela. Ia tidak perlu melihatnya lagi. Malam itu, di rumah megah di Pondok Indah, Anjani makan malam bersama Sonia. Mama, enak, kata Sonia sambil tersenyum. Makan yang banyak ya, sayang, Anjani balas tersenyum. Andri Prakoso masuk ke ruang makan. Bagaimana hari ini? Secara hukum, semuanya sudah beres. Bagus. Andri Prakoso menggendong cucunya. Sonia, nanti kakek belikan yang enak-enak ya. Hore! Sonia tertawa riang. Anjani. Melihat mereka, berpikir bahwa sekarang semuanya benar-benar berakhir, baik secara hukum maupun emosional. Tidak ada lagi yang mengikatnya dengan keluarga itu. Sementara itu, Suryani duduk di sebuah kontrakan petak. Mereka pindah ke sini seminggu yang lalu dari apartemen mewah di pusat Jakarta. Bagaikan jatuh dari surga ke neraka. Apa salah kita, gumam Suryani. Suharjo diam. Ia juga tahu jawabannya. Mereka menilai orang hanya dari uang dan telah menolak hal yang paling berharga. Tapi menyesal pun percuma. Nasi sudah menjadi bubur. Sebulan berlalu. Wijoyo Perkasa benar-benar lenyap. Gedung yang dilelang dibeli oleh perusahaan lain. Para karyawannya terpencar entah kemana. Suharjo bekerja sebagai satpam dengan gaji 4 juta rupiah. Dulu, ia membayar karyawannya lebih dari itu. Setiap malam, saat menjaga gedung, Suharjo berpikir, bagaimana bisa jadi begini? Dulu aku seorang direktur. Nasib Suryani lebih buruk. Ia bekerja sebagai SPG, Sales Promotion Girl, di bagian demo masak sebuah supermarket. 6 jam sehari dengan upah minimum. Ia harus membungkuk kepada pelanggan dan menawarkan mereka mencicipi produk. Silakan dicoba, Bu. Enak sekali. Suaranya nyaris tak terdengar. Dulu, ia adalah pelanggan di supermarket ini. Sekarang ia yang menawarkan sampel makanan. Ia takut bertemu dengan kenalannya. Loh, Bu Suryani, kan? Anda di sini? Itu adalah seorang wanita dari lingkaran pergaulan lamanya. Ah, iya, halo. Suryani menundukkan kepala. Anda kerja di sini? Iya.
Oh, begitu. Saya dengar Wijoyo Perkasa bangkrut ya. Suryani tidak bisa menjawab apa-apa. Wanita itu menatapnya dengan kasihan lalu pergi. Suryani ingin menangis di tempat itu juga, tetapi ia menahannya. Ia merasa bahkan tidak punya hak untuk menangis. Dimas bekerja shift malam di minimarket. Dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Pelanggannya kebanyakan orang mabuk. Woi, rokok. Rokok apa pak? Apa saja, cepat. Dimas menahan diri dan memberikan rokok. Dulu ia adalah wakil direktur, memberi perintah pada karyawan. Sekarang ia adalah kasir yang harus mendengarkan makian dari pelanggan mabuk. Pukul 4 pagi, seorang wanita masuk ke toko, itu Marina. Dimas terkejut. Marina. Marina juga melihat Dimas. Wajahnya menunjukkan keterkejutan. Dimas, kamu kerja di sini? Seperti yang kau lihat. Oh, begitu. Marina mengambil beberapa barang dan mendekati kasir. Dimas memindai barang-barang itu. Totalnya 35.000. Marina menyerahkan kartu. Selama pembayaran, mereka diam. Bagaimana kabarmu? Tanya Dimas. Setelah investigasi, aku resign. Pindah ke perusahaan lain. Oh, begitu. Kamu pasti berat ya, suara Marina terdengar iba. Aku baik-baik saja, bohong Dimas. Ya sudah, aku duluan. Marina mengambil belanjaannya dan pergi. Dimas menatap kepergiannya. Dulu ia mengira wanita itu adalah masa depannya. Sekarang, ia hanyalah orang asing. Pagi itu, Dimas duduk di bangku di depan toko. Matahari terbit. Bagaimana bisa jadi begini? Dimas menatap langit. Teringat wajah Anjani, istri yang setia dan baik, wanita yang mencintainya. Dan apa yang ia lakukan? Ia memilih wanita lain dan bahkan menelantarkan putrinya. Penyesalan melandanya, tetapi tidak ada yang bisa diubah. 3 bulan kemudian, Suharjo membaca koran di pos satpamnya. Ada artikel tentang Prakoso Group. Di foto, ada Anjani. Artikel itu menyebutkan bahwa ia diangkat menjadi Direktur Departemen Perencanaan Strategis, Manajer Puncak Termuda. Suharjo menutup koran itu. Anjani terus naik, sementara mereka jatuh ke dasar jurang. Suryani juga melihat artikel itu di ruang istirahat supermarket. Seorang rekan kerja bertanya, "Ibu kenal wanita ini?" Direktur di Prakoso Group. Tidak, Suryani menggeleng. Itu bohong. Ia sangat mengenalnya. Itu adalah menantu yang telah ia usir. Wanita yang telah ia tampar. Suryani pergi ke toilet. Ia menatap cermin. Wajah yang lelah balas menatapnya. Kerutan semakin dalam, rambutnya menipis. Kemewahan masa lalu tak bersisa. Kita salah, kata Suryani pada bayangannya di cermin. Kita hanya melihat uang, penampilan. Kita tidak melihat manusianya. Dan sekarang kita dihukum karena itu. Air mata mengalir di pipinya, tetapi sia-sia. Penyesalan tidak mengubah apapun. Dimas berhenti dari minimarket dan menemukan pekerjaan lain sebagai kurir ojek online. Ia mengantarkan makanan dengan sepeda motor. Hujan dan panas, ia harus melaju di jalan. Suatu hari, saat mengantar pesanan, ia berhenti di lampu merah. Di jalur sebelahnya, sebuah Mercedes hitam berhenti. Jendela belakang terbuka. Ia melihat Anjani. Ia sedang memangku Sonia. Napas Dimas tercekat. Anjani. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tak keluar. Lampu lalu lintas berubah hijau. Mercedes itu melaju. Dimas menatap mobil yang menjauh. Di dalamnya ada putrinya, tetapi ia bukan lagi putrinya. Dimas menangis di balik helmnya, agar tidak ada yang melihat. Malam itu, Dimas kembali ke kontrakan petaknya. Ia berbaring dan menatap langit-langit. Betapa cepatnya hidup bisa hancur. Sekarang tidak ada siapapun di sisinya. Semua ini adalah hasil pilihannya sendiri. Ia memilih Marina daripada Anjani, uang daripada keluarga, dan sekarang ia membayarnya. Dimas memejamkan mata. Besok ia harus mengantar pesanan lagi. Ramalan cuaca mengatakan akan hujan. Tapi ia harus tetap pergi. Harus mencari uang. Masa lalu yang gemilang telah sirna. Yang tersisa hanyalah masa kini yang menyedihkan. Dan masa depan tak terlihat. Setahun berlalu, musim berganti. Anjani dipromosikan menjadi Direktur Eksekutif Departemen Perencanaan Strategis Prakoso Group. Di usianya yang ke-33, ia menjadi eksekutif puncak termuda. Hari ini adalah akhir pekan. Anjani membawa Sonia ke sebuah mall. Sonia, mau beli apa? Boneka. Baik, ayo kita beli boneka. Anjani menggandeng tangan putrinya menuju toko mainan. Itu adalah saat yang membahagiakan. Setelah membeli mainan, mereka melewati area makanan.
Tiba-tiba ia mendengar suara yang familiar. Silakan dicoba, Bu. Enak sekali. Anjani menoleh. Di stan demo masak, berdiri Suryani. Ia melihatnya untuk pertama kali dalam setahun. Kerutannya semakin dalam, rambutnya memutih. Keanggunan masa lalunya tak bersisa. Anjani ingin berlalu begitu saja, tetapi Sonia berkata lebih dulu, "Mama, aku mau coba itu." Sonia menunjuk ke stan tersebut. Baiklah. Anjani mendekati stan itu. Suryani, yang hendak menyapa pelanggan, melihat Anjani. Wajahnya memucat. Anjani. Suaranya bergetar. Anjani dengan wajah datar mengambil sampel makanan dan memberikannya pada Sonia. Enak, jawab Sonia sambil tersenyum. Anjani, tunggu, Suryani mencoba mendekat. Anjani mundur selangkah. Maaf, Anda siapa ya? Suara Anjani sedingin es. Ini saya, Suryani. Maaf, saya tidak kenal Anda. Anjani menggandeng tangan Sonia dan berbalik untuk pergi. Anjani, tolong. Suara Suryani terdengar dari belakang. Kami salah. Kami sangat menyesal. Anjani tidak berhenti. Setidaknya sekali. Sekali saja, maafkan kami. Suryani ingin mengejar mereka, meninggalkan tempat kerjanya, tetapi seorang manajer menghentikannya. Suryani, Anda tidak boleh meninggalkan pos selama jam kerja. Tapi orang itu, jangan membuat masalah dengan pelanggan. Suryani membeku di tempat. Anjani pergi tanpa menoleh. Mama, tante tadi siapa? Bukan siapa-siapa, sayang. Kamu tidak perlu tahu. Anjani tersenyum pada putrinya. Saat turun dengan lift, Anjani berpikir. Tangan yang setahun lalu menampar pipinya, mulut yang menyebutnya gembel, kini menawarkan makanan sampel. Anjani tidak merasakan apa-apa, tidak simpati, tidak kasihan. Hanya orang asing. Malamnya, di rumah megah di Pondok Indah, keluarga berkumpul. Aku tadi bertemu mantan ibu mertuaku, kata Anjani saat makan malam. Di mana? Di mal. Dia bekerja di stan demo masak. Lalu apa yang kau lakukan? Aku bilang, aku tidak mengenalnya. Andri Prakoso mengangguk. Benar. Mereka tidak punya tempat lagi dalam hidupmu. Iya, Pa. Ngomong-ngomong, Anjani. Iya? Kau tidak menyesal telah melakukan itu pada mereka? Anjani berpikir sejenak. Tidak. Aku tidak melakukan apa-apa, aku hanya menelepon Papa. Andri Prakoso tersenyum. Ya, kau benar. Kau tidak melakukan apa-apa. Mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Anjani mengangguk. Jika berbuat jahat, kau harus membayar harganya. Suryani memperlakukannya dengan kejam, bahkan memukulnya. Suharjo tidak menganggapnya sebagai manusia. Dimas meninggalkan istri dan anaknya. Dan sekarang mereka membayarnya. Beberapa hari kemudian, Anjani sedang menyiapkan laporan di ruang kerjanya. Sekretarisnya masuk. Ibu Direktur, ada paket untuk Anda. Letakkan saja di situ. Ketika sekretarisnya keluar, Anjani membuka paket itu. Di dalamnya ada sebuah surat, tulisan tangan Suryani. Anjani, kami sangat menyesal. Kami begitu salah. Kami hanya melihat uang, bukan manusianya. Kami tidak mengerti betapa baiknya dirimu. Mungkin sudah terlambat untuk mengatakan ini, tapi kau adalah menantu yang luar biasa. Maafkan kami sangat menyesal. Aku tidak meminta pengampunan. Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku menyesal. Anjani membaca surat itu dan menyimpannya di laci meja. Ia tidak membalasnya. Tidak perlu. Setelah bekerja, Anjani menjemput Sonia di taman kanak-kanak. Mama. Sonia berlari ke arahnya. Putriku, bagaimana harimu? Seru, aku main sama teman-teman. Ceritakan pada Mama ya? Iya. Dalam perjalanan pulang, Anjani menatap putrinya di kaca spion. Ia duduk di kursi mobilnya sambil menyanyikan sebuah lagu. Ia tampak bahagia, Anjani pun bahagia. Masa lalu benar-benar telah berlalu. Kehidupan baru telah dimulai, dan ia terus melangkah maju. Malam itu, Andri Prakoso memanggil Anjani ke ruang kerjanya. Anjani, kemarilah. Iya, Pa. Anjani masuk. Kau ingat apa yang kukatakan padamu setahun yang lalu? Tanya Andri Prakoso. Yang mana? Bahwa 3 hari cukup. Iya, aku ingat. Sebenarnya 2 hari juga cukup. Aku hanya mengambil 1 hari untuk berjaga-jaga. Anjani tersenyum. Papa memang luar biasa. Tidak. Aku hanya melakukan beberapa panggilan telepon. Mereka runtuh dengan sendirinya karena fondasi mereka rapuh. Anjani mengangguk. Pa, kenapa waktu itu Papa langsung setuju tanpa bertanya? Andri Prakoso berpikir sejenak dan berkata, aku mendengarnya dari suaramu.
Aku mendengar bahwa putriku untuk pertama kalinya meminta bantuan. Aku membesarkanmu selama 30 tahun, dan kau tidak pernah sekalipun meminta tolong, tapi malam itu kau menelepon. Dan saat itu aku sadar, kau pasti sudah sangat menderita sampai tidak bisa menahannya lagi. Mata Anjani berkaca-kaca. Dan saat kau memintanya, perusahaan itu sudah tidak punya hak untuk ada lagi, karena mereka telah memperlakukan putriku seperti itu. Papa. Andri Prakoso menepuk bahu Anjani. Sudah, semuanya sudah berakhir, tataplah ke depan. Iya. Anjani memeluk ayahnya. Rasanya sudah lama sekali ia tidak berada dalam pelukannya. Andri Prakoso mengelus punggung putrinya. Harga dari tamparan setahun yang lalu adalah kebangkrutan Wijoyo Perkasa dan jatuhnya keluarga mantan suaminya ke dasar jurang. Anjani tidak membalas dendam. Ia hanya membuat satu panggilan telepon, tetapi satu panggilan itu mengubah segalanya, karena Anjani sejak awal memiliki kekuatan. Keluarga suaminya tidak mengetahuinya. Mereka hanya menilai dari penampilan dan membayar mahal untuk itu. Anjani menatap keluar jendela. Pemandangan malam Jakarta begitu indah. Di suatu tempat di sana, mantan kerabatnya juga melewati malam ini, tetapi Anjani tidak lagi peduli. Itu adalah kehidupan orang lain. Anjani masuk ke kamar Sonia. Putrinya tidur dengan damai. Mama akan melindungimu, agar tidak ada lagi yang berani merendahkan kita. Ia keluar dari kamar dengan pelan. Hari baru menantinya. Masa lalu akan tetap menjadi masa lalu, dan ia akan menatap masa depan. Hidup dengan harga diri dan kehormatan. Itulah pilihan Anjani, dan pilihan itu adalah pilihan yang tepat.